Oke, mari kita lanjutkan alur cerita spoiler season 8 episode 6. Sebelumnya, Xiaoyan telah menarik Ziyan untuk menemukan di mana lokasi buah jiwa bayi. Setelah mengikuti Ziyan memasuki hutan kuno selama 10 menit, Ziyan akhirnya berhenti di depan sebuah danau. Di tengah-tengah danau ini, ada sebuah daratan yang ditumbuhi pohon kecil aneh. Cabang-cabang pohonnya terjalin seperti tanaman merambat. Jika dilihat sambil berdiri dari jauh, akan terlihat bahwa bentuk tanaman tersebut sangat mirip dengan ibu hamil. Ada cahaya keemasan yang memancar dari bagian dalam perut yang dibentuk oleh banyak cabang. Itu memang pohon iblis jiwa bayi. Xiaoyan menghela nafas lega ketika dia melihat tanaman berbentuk aneh ini. Tunggu apa lagi, sekarang kamu sudah menemukannya. Pergi dan ambil. Xiongzan membuka mulutnya dan tertawa. Tunggu, benda spiritual alami apapun akan memiliki penjaga binatang sihir. Ziyan menggelengkan kepalanya. Setelah itu, matanya berhenti di danau. Tinju kecilnya terkepal dan dia melayangkan pukulan. Angin yang menakutkan menghantam permukaan danau dengan keras dan menciptakan lubang yang sangat besar. Boom! Permukaan danau yang tenang tiba-tiba membentuk gelombang yang mengerikan. Segera, kelompok Xiaoyan menemukan ada bayangan besar yang muncul dengan cepat. Matanya yang besar mengandung kilatan tajam saat menyapu seluruh tempat. Ini sebenarnya adalah naga kuno surgawi. Dia sudah punah di dunia luar. Ziyan tanpa sadar terkejut saat melihat binatang sihir raksasa yang keluar dari air. Kemudian, dia melompat turun dari dahan pohon dan dengan lembut mendarat di danau. Cahaya ungu menyebar dari tubuhnya dan berubah menjadi naga cahaya ungu yang meraung ke langit. Di bawah raungan rendah naga ungu, segera, keganasan di mata naga kuno surgawi secara bertahap ditarik. Tubuhnya yang besar perlahan menyusut kembali ke dalam air. Kepala besarnya bergerak menuju Ziyan dengan sikap seperti hewan peliharaan yang sangat lembut. Ziyan kemudian menepuk kepalanya sebelum menunjuk ke arah pohon jiwa bayi di tengah danau. Naga kuno surgawi terkejut sesaat setelah melihat arah yang ditunjuk Ziyan. Matanya memiliki keengganan. Dia telah melindungi buah jiwa bayi selama bertahun-tahun. Tentu saja, dia tidak mau memberikannya begitu saja kepada orang lain. Namun, tekanan garis keturunan yang dipancarkan dari tubuh Ziyan, menyebabkannya tidak mampu menahannya. Dia hanya bisa menjadi putus asa dan tampak sangat menyedihkan. Bisakah kita memberikan kompensasi? Sungguh sangat menyedihkan. Hati Ziyan melembut saat melihat naga kuno surgawi. Dia menoleh dan bertanya pada Xiaoyan. Xiaoyan bergegas turun dan mendarat di samping Ziyan. Dia menangkupkan tangannya ke arah naga kuno surgawi. Aku benar-benar minta maaf. Awalnya, aku tidak ingin merebut sesuatu yang kamu sukai, tetapi buah jiwa bayi sangat penting bagi kami. Aku memiliki 2 jenis pil obat yang memiliki efek pemurnian terhadap tubuh fisik binatang sihir. Selain itu, tubuhmu mengandung garis keturunan naga kuno. Ada kesulitan yang cukup besar untuk berubah bentuk menjadi manusia. Aku juga memiliki rumput transformasi tubuh yang matang. Mata naga kuno surgawi langsung berbinar ketika mendengar rumput transformasi tubuh. Baru kemudian dia menganggukkan kepalanya yang besar. Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega, dia buru-buru mengeluarkan pil obat dan kotak giok. Naga kuno surgawi menghisap dengan mulutnya yang besar dan menelan semuanya ke dalam perutnya. Akhirnya puas dengan kompensasi ini. Kemudian dia menggerakkan tubuh besarnya dan memasuki bagian dalam danau sambil menimbulkan beberapa riak. Setelah dengan lembut mengirim orang besar ini, Xiaoyan melambaikan tangannya ke arah Ziyan di sampingnya. Tubuhnya kemudian bergerak dan muncul di pulau di tengah danau, di samping pohon iblis jiwa bayi. Xiaoyan menyadari bahwa 2 buah emas seukuran kepalan tangan digantung di dalam cabang pohon yang seperti perut wanita hamil. Buahnya tampak seperti manusia hidup seperti bayi. Pertama, dia memotong cabang pohon dan membentuk kotak kayu. Setelah itu, dia memotong 2 cabang pohon yang menampung buah jiwa bayi dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam kotak kayu. Kemudian menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Kita akhirnya mendapatkan buah jiwa bayi. Hati Xiaoyan tampak seolah-olah telah terbebas dari batu yang berat. Dia akhirnya menyelesaikan misinya. Yao Lao pasti bisa memulihkan kekuatan puncaknya kali ini. Ayo pergi. Xiaoyan berencana untuk segera pergi setelah menyimpan buah jiwa bayi, namun Ziyan di sampingnya sedang menatap bagian hutan yang lebih dalam dengan sikap terkejut. Ada apa?
Di sana, ada sesuatu yang memanggilku. Mata Ziyan juga menjadi sedikit kabur saat ini. Perasaan seperti itu sepertinya berasal dari garis keturunannya. Xiaoyan sedikit mengernyit. Dia melirik Ziyan, yang matanya tetap terpaku pada bagian dalam hutan. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengangguk dengan keras. Ayo pergi dan lihat. Senyuman muncul di wajah kecil Ziyan, yang terus menatap, setelah melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Jari-jari kakinya menekan tanah dan tubuhnya memimpin untuk bergegas ke bagian dalam hutan kuno. Kelompok Xiaoyan buru-buru mengikuti setelah melihat ini. Setelah terbang sesaat, mata Ziyan terfokus pada suatu tempat di depan. Tempat itu adalah tanah datar. Tidak ada yang aneh di rerumputan hijau yang subur. Kemudian dia turun, dan perlahan melangkah di tanah, wajahnya menjadi serius saat dia mengulurkan tangannya menyentuh udara kosong. Segera, cahaya keemasan tiba-tiba muncul entah dari mana dan berubah bentuk menjadi mangkuk terbalik. Bagian bawah dan atasnya berbentuk bulat. Apa ini? Kelompok Xiaoyan juga muncul di samping Ziyan. Mata mereka melihat penghalang keemasan dengan ekspresi serius. Ini adalah penghalang spiritual binatang. Hanya binatang sihir dengan kekuatan luar biasa, ketika masih hidup yang dapat membentuk penghalang roh binatang dan hanya dapat melakukannya ketika dia akan mati. Tangan kecil Ziyan dengan lembut mengusap penghalang cahaya. Ada semacam kesedihan yang terlihat di wajahnya. Xiaoyan terdiam. Karena makhluk ini memanggil Ziyan, itu berarti pemilik penghalang spiritual binatang ini kemungkinan besar berasal dari suku naga kuno Void. Ada yang salah. Ziyan menyentuh penghalang cahaya. Wajah kecilnya tiba-tiba berubah saat dia berkata, penghalang spiritual binatang ini tidak hanya memiliki aroma naga kuno Void, tetapi sepertinya ada sedikit aroma iblis Phoenix surgawi. Kelompok Xiaoyan saling memandang setelah mendengar ini. Mungkinkah seseorang dari suku iblis Phoenix surgawi kuno juga telah mati di tempat ini? Kamu akan tahu jika kamu membuka dan melihatnya. Xiongzan di sampingnya mengusap kepalanya dan berkata. Ziyan sedikit mengangguk. Segera, dia menggigit jari halusnya. Setetes darah kuning keemasan muncul, dan dengan lembut meletakkannya pada penghalang spiritual binatang sebelum menggambar tanda darah kuning keemasan. Segera, penghalang cahaya keemasan beriak dan garis retakan perlahan terkoyak dan terbentuk. Ayo pergi. Ziyan melambaikan tangannya dan mengambil langkah masuk. Setelah ragu-ragu sejenak, kelompok Xiaoyan di belakangnya juga mengikuti dari dekat. Ketika kelompok Xiaoyan muncul, itu bukan lagi hutan hijau subur, namun sebuah dataran terpencil. Di tengah dataran ini, ada sebuah altar batu kuno berukuran 30 meter. Di tengah-tengahnya, ada platform batu warna ungu keemasan, bibit pohon kecil mulai tumbuh dari sana. Ketiga tunasnya hanya setebal jempol, tetapi berliku-liku. Seperti naga besar, bagian atas bibit pohon kecil ini tergantung buah warna emas dan ungu seukuran telapak tangan. Jika seseorang mengamatinya dengan cermat, bagian emasnya berputar-putar tampak seperti versi naga kuno Void yang menyusut. Separuh ungu lainnya menari dengan sayap terbentang seperti burung Phoenix. Buah yang dibentuk oleh naga kuno Void dan iblis Phoenix surgawi. Kelompok Xiaoyan saling melirik setelah melihat buah yang sangat misterius ini. Ini adalah buah asal naga Phoenix. Burung Phoenix itu juga bukan iblis Phoenix surgawi. Sebaliknya, itu adalah leluhur mereka, Phoenix surgawi kuno. Buah jenis ini membutuhkan penyerapan kekuatan hidup dari naga kuno Void dan Phoenix surgawi kuno untuk mendapatkan peluang 10% untuk dilahirkan. Buah asal naga Phoenix ini hanya muncul 5 kali saja. Ini yang ke-6 kalinya. Mata Ziyan terkejut saat dia melihat buah asal naga Phoenix yang benar-benar hanya ada dalam legenda. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menoleh ke dataran luas dari atas. Di sana, ada rangka naga dan Phoenix surgawi yang sangat besar. Naga kuno Void dan Phoenix surgawi kuno telah mati bersama di tempat ini. Tidak heran lahir buah asal naga Phoenix. Xiaoyan bergumam. Kemudian, dia melirik Ziyan. Apa yang kamu rencanakan sekarang? Aku pasti harus membawa buah asal naga Phoenix ini. Jika iblis Phoenix surgawi mendapatkannya, mereka akan dapat berevolusi menjadi monster sejati yang memiliki garis keturunan naga dan burung Phoenix. Pada saat itu, suku naga kuno Void akan terancam. Wajah kecil Ziyan tampak muram saat dia berbicara. Kalau begitu, ambillah dengan cepat. Ekspresi Xiaoyan juga menjadi serius saat mendengar ini.
Dia jelas memiliki hubungan buruk dengan suku iblis Phoenix surgawi. Ziyan mengangguk. Namun ketika dia akan bertindak, ekspresinya sedikit berubah. Dia merasakan riak kuat yang tiba-tiba terbentuk di ruang ini. Segera setelah itu, banyak aura memasukinya secara bersamaan. Itu mengejutkan anggota suku iblis Phoenix surgawi. Feng Qing'er dan yang lainnya, yang telah menerobos masuk, segera menyapu pandangan mereka, mata mereka tertuju pada tengah altar batu. Buah asal naga Phoenix.